Tetapi kalau tanpa itu, tanpa ketiga hal ini, maka resikonya akan dikurangi pahala setiap hari 1 kirot. Setiap hari, Pak. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain, ini sampai 2 kirot. Ya, kiroton, sampai 2 kirot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak tempe sampai geseng, dikasih garam rasanya asin. Saya doain yang jawab salam paling kencang, ya utang-utangnya Allah yang lunasin. Ya, kalau masih pagi pada lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus kita pahami bersama, ya, jangan sampai kita berpayah-payah beribadah di dalam kehidupan dunia, ternyata dalam pandangan Allah tidak ada nilainya. Jangan sampai kita sudah capek melaksanakan ibadah, tapi ketika kita berhadapan dengan Allah, amalan yang kita banggakan di hadapannya terhempas karena ternyata kita melakukan amalan-amalan yang bisa menyebabkan amalan kita hilang, pahala kita hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Sebelum masuk poin yang kelima, masih ingat Bapak ya, pahala yang hilang yang pertama apa? Ya, pertama murtad, yang kedua baru syirik, yang ketiga riya, ya, yang keempat hasad, ya, yang kelima ini yang kelima. Nah, ada kamu benda yang melihara anjing? Ya, jangan, alhamdulillah ya. Ya, ini ternyata orang yang melihara anjing ini termasuk bagian dari amalan yang bisa menghempaskan pahala kita. Ya, ternyata ya, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala ya, menciptakan makhluk yang bernama anjing. Ini anjing asli ya, bukan orang yang di anjing-anjing ini. Ya. Jadi sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, ada makhluk yang Allah uji untuk ya, jangan sampai kita memeliharanya, jangan sampai kita memakannya, bahkan jangan sampai kita menyentuhnya. Ya, kalau ada yang bilang, yang ngapain Allah capek-capek bikin anjing, ngapain Allah capek-capek bikin babi kalau ternyata diciptakan untuk dihindari ya. Kembali lagi bahwa di dunia ini adalah merupakan darul bala, ya, darul bala sebagai negeri ujian, tempat ujian. Allah hidangkan makanan, ada satu yang halal, ada satu yang haram. Yang halal ini arahnya jelas ke surga, yang haram ini arahnya jelas ke neraka. Inilah sebuah bukti dan sebuah kemahaadilan Allah. Allah ciptakan surga dan Allah ciptakan neraka. Kalau Allah ciptakan semua yang halal aja, maka bisa jadi nggak ada fungsinya Allah bikin neraka. Ya, makanya Allah ciptakan 2 hal. Ya, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Setiap Allah ciptakan di muka bumi ini selalu berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Ya, ada kanan, ada kiri, ada surga, ada neraka, ada baik, ada buruk. Agar manusia itu bisa memilih. Gitu. Termasuk Allah ciptakan anjing. Ada dampak yang diterima ketika seorang memelihara anjing. Apa dampak yang pertama? Iya, hilang pahalanya. Hilang pahalanya, Pak. Resikonya besar. Ternyata hanya sekedar memelihara anjing, ini bisa berdampak menghilangkan pahala. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, "Man ittakhadha kalban illa kalba masyiyatin aw saydin aw zar'in untukisa min ajrihi kulla yaum qiratun." Siapa yang memelihara anjing kecuali anjing itu untuk menjaga hewan ternak, ada yang menggunakan jasa anjing untuk menjaga, ya, biar nggak dimakan, dicolong sama serigala atau diambil oleh manusia ya. Ya, ada yang memakai jasa anjing untuk menjaga hewan ternak.
Atau mungkin kalau di daerah padang pasir atau mana kan biasanya yang banyak itu kambing ya. Kambing itu biasa kalau anjing sudah terlatih itu bisa jaga bisa jaga kambing biar nggak sampai keluar dari kerumunannya. Ya, kalau menjaga untuk memelihara anjing tapi untuk menjaga hewan ternak ini boleh ya. Atau untuk berburu ya sudah dilatih ya. Baik itu memburu maling ya, misalkan digunakan buat instansi kepolisian ya. Ada anjing pelacak. Dan menjaga tanaman ya. Mungkin saking besarnya tanamannya berapa hektar gitu kan. Nah, biasanya ada yang suka nyolong ya tanamannya, buah-buahnya. Nah, ada ya beberapa yang menggunakan jasa anjing. Kecuali 3 ini, boleh melihara anjing untuk tujuan menjaga hewan ternak, boleh melihara anjing untuk tujuan berburu, menjaga tanaman. Tetapi kalau tanpa ketiga hal ini, maka resikonya akan dikurangi pahala setiap hari 1 kirot. Setiap hari, Pak. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain ini sampai 2 kirot. Ya, kiroton sampai 2 kirot. Ya. Nah, mengkonfirmasikan antara 1 kirot dengan 2 kirot ya, Allah mengatakan ya kalau dampak yang dikeluarkan oleh anjing ini besar gitu kan, udah suka gigit, dipelihara, suka gigit, suka ganggu orang, maka bisa lebih dari 1 kirot sampai 2 kirot. 1 kirot itu segede apa? Potensi pahala yang bakal hilang setiap hari 1 kirot sebesar apa? Ini kita tilik sebentar ke hadis yang lain untuk memahami seberapa besar sih 1 kirot atau pahala yang akan hilang. Ini dari sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan, tanya apa yang dimaksud dengan kirot itu? Mislu Uhudin ya, seperti besarnya gunung Uhud, Pak ya. Nah, artinya apa? Kalau orang melihara anjing, potensi pahala yang hilang adalah 1 kirot, satu gunung yang gede hilang, sehari hilang, 2 hari hilang, dok. Artinya untuk mengembalikan dia harus nyolatin jenazah setiap hari, nguburin setiap hari. Yang jadi masalah, apakah kita mampu nyolatin jenazah tiap hari? Kalau hanya sekadar untuk menambal pahala yang hilang sebab memelihara anjing. Ya. Nah, ini dampak yang akan terjadi ketika seorang melihara anjing, pahalanya hilang 1 kirot setiap hari.